Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Rekap Komik. Sebelumnya Mimin mau ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah mensupport channel ini. Jadi kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik BIS. Bagi yang belum melihat part sebelumnya, silakan cek di playlist channel ini atau langsung cek linknya yang ada di deskripsi ya. So langsung saja, kita masuk ke dalam pembahasan alur ceritanya. Sedikit mereview part sebelumnya, menceritakan dua pelajar baru yang masuk di kelas yang sama dengan Seth. Orang tersebut adalah Brock Chang sang legenda sekolah mereka dan John Kim yang merupakan seorang mata-mata untuk menjaga Seth atas perintah pamannya. Hal itu pun membuat heboh seluruh kelas, terutama Seth dan Victor yang dibuat bingung akan kemunculan Brock. Serta di part sebelumnya, diceritakan mereka akan melakukan perjalanan sekolah keluar kota. Di part kali ini, kita akan membahas mengenai perjalanan sekolah Seth dan kawan-kawan, yang akan dipertemukan dengan berbagai masalah. Bagaimanakah keseruan petualangan Seth dan kawan-kawan tersebut? Kita akan segera mengetahuinya, jadi langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan alur ceritanya. Cerita kali ini dibuka, dengan memperlihatkan rombongan mobil hitam yang sedang menuju ke arah bandara, yang dimana rombongan tersebut merupakan para anggota mafia Seth yang sedang mengawalnya. Di dalam salah satu mobil tersebut, terdapat Seth beserta pamannya dan tak lupa juga Rodney yang selalu setia menjadi supir pribadi Seth. Di dalam mobil, nampak pamannya yang sangat khawatir terhadap Seth yang akan melakukan perjalanan keluar kota. Pamannya pun berkata bahwa ia akan mengirim beberapa anggotanya ke Pulau Jeju, yang akan menjadi tempat perjalanan sekolah Seth. Pamannya merasa bahwa geng-geng Jepang sedang merencanakan sesuatu. Lantas Seth pun merasa tidak setuju dengan hal tersebut. Ia tidak ingin pamannya khawatir akan dirinya. "Paman, ini hanyalah perjalanan sekolah biasa, tidak akan ada sesuatu yang terjadi," ujar Seth kepada pamannya. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di bandara. Seth pun segera turun dari mobil dan sebelum ia pergi, ia berkata kepada pamannya untuk tidak perlu mencemaskan dirinya. Setelah Seth pergi, nampak paman Seth yang masih saja mencemaskan dirinya. Ia pun segera meminta Rodney untuk pergi juga ke Jeju untuk mengawasi Seth. "Aku sudah memberitahu geng di Jeju untuk berjaga-jaga, tapi kecemasanku akan berkurang jika kau ada di sana," ujar paman Seth kepada Rodney, dan tentu saja Rodney pun menyetujui hal tersebut. Oke, sebelum lanjut, silakan dukung channel ini agar bisa berkembang, dengan cara like, share, dan subscribe ya. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya Seth beserta kawan-kawan telah tiba di Pulau Jeju. Terlihat begitu senang dan antusiasnya teman-teman kelas Seth setelah mereka tiba di pulau tersebut. Saking senangnya salah seorang dari mereka pun berteriak kegirangan. Dan tiba-tiba guru mereka pun datang dan menabok pria tersebut dan menyuruh mereka untuk diam dan bersikap lebih tenang. Lantas teman kelas Seth pun hanya bisa terdiam dibuatnya. Kemudian guru mereka pun menyuruh untuk segera naik bis yang akan mengantarkan mereka ke tempat penginapan mereka. Tak berselang lama, akhirnya mereka semua pun tiba di tempat penginapan mereka yang kelihatannya sangat mewah. Setelah itu, guru mereka pun mengarahkan mereka untuk berkemas dulu selama 1 jam sebelum mereka melakukan perjalanan. Semuanya pun segera menuju ke kamar mereka masing-masing. Seth, Victor, dan Brock ternyata berada di kamar yang sama. Mereka bertiga pun hanya bisa pasrah akan hal itu. Kemudian, Brock pun seketika langsung masuk ke kamar tersebut yang membuat Seth dan Victor sedikit terkejut. Di dalam kamar tersebut, sedikit terjadi ketegangan, ketika Victor merasa kesal, karena Brock lebih dulu memilih tempat tidur yang ukurannya cukup besar, dibandingkan yang lainnya. Sementara itu, Seth yang melihat mereka berdua, hanya bisa geleng-geleng kepala. Singkat cerita, mereka pun mulai melakukan perjalanan ke suatu tempat yang bernama Jusang Jeoli. Di dalam bis, guru mereka memberitahukan bahwa di tempat tersebut ada banyak pelajar dari berbagai sekolah sehingga mereka perlu memperhatikan bis yang akan mereka naiki kembali jika mereka akan pulang. Saat teman-teman sekelas Seth telah beranjak dari bis, Seth yang ada di bis tersebut hanya bisa tertidur pulas. Tiba-tiba, Sophie pun datang menghampirinya dan mengajaknya untuk melakukan perjalanan bersama-sama. Seth pun seketika terbangun dan tersenyum, lantas ia pun menyetujui ajakan Sophie. Sementara itu, Victor yang sedang menghabiskan waktunya dengan rebahan di taman sembari menikmati suasana di tempat tersebut, ia pun merasa terganggu, ketika sekumpulan pelajar asal Cina berjalan tepat di depannya yang sangat bising. Di sisi lain, Brock yang sedang berjalan-jalan di sekitar taman, hanya bisa memperhatikan para pelajar asal Cina itu yang terlihat sangat bising tersebut. Sementara itu, John sedang melepas rasa bosannya dengan merokok di tepi taman, dan tiba-tiba dari arah belakang,
seseorang memegang pundaknya, saat John membalikkan badan. Ternyata orang tersebut adalah Rodney, dan mereka pun memilih tempat tersebut untuk nongkrong dan bersantai bersama. Di sisi lain, Seth dan Sophie yang sedang berduaan. Tiba-tiba mereka pun dihadang oleh beberapa pelajar Cina. "Hei gadis cantik dari Korea, mau bermain dengan kami? Kenapa kau tidak bergaul saja dengan kami daripada dengan pria kurus itu?" ujar para pelajar Cina tersebut. Lantas Seth pun dengan wajah kesalnya, merasa bingung apa yang diucapkan para pelajar Cina itu, dikarenakan ia tidak mengerti bahasa yang mereka gunakan. Mendengar hal itu, Sophie pun seketika melerai Seth, dan menanyakan apa yang diinginkan oleh para pelajar Cina itu. Seth yang mendengarkan hal itu, dibuat sedikit kagum karena Sophie ternyata mengerti bahasa yang digunakan oleh para pelajar Cina itu. "Jika kau datang berkunjung ke Korea, jangan membuat orang Cina terlihat buruk karena kalian," ujar Sophie kepada para pelajar tersebut. Dengan senyum sombongnya, para pelajar Cina itu senang dikarenakan Sophie dapat mengerti bahasa yang mereka gunakan. Ia pun segera mengajak Sophie untuk bermain dengan mereka. Mendengar hal itu, Sophie pun segera menghiraukan mereka, dan mengajak Seth untuk segera pergi dari tempat tersebut. Seth pun mengikuti permintaan Sophie tersebut, walaupun ia merasa sesuatu yang buruk telah dikatakan oleh para pelajar China itu. Sebelum pergi, Seth pun melihat ke arah para pelajar China itu dengan tatapan tajam seakan ingin menghajar mereka. Sementara itu, para pelajar China itu hanya bisa menertawakannya, sembari ia mengacungi jari tengah terhadapnya. Setelah itu, Seth dan Sophie pun beristirahat sejenak, di kursi yang ada di sekitaran taman. Seth pun bertanya bagaimana bisa Sophie mahir menggunakan bahasa Cina. Sophie menjawab bahwa semenjak ia masih kecil, ia berada di Cina selama beberapa tahun karena ayahnya. Hal itulah yang membuatnya mahir menggunakan bahasa Cina. Kemudian, Seth pun bertanya, apa yang para pelajar Cina tadi katakan kepada mereka. Sophie yang tidak ingin Seth bermasalah dengan pelajar Cina itu, ia pun mengatakan bahwa hal itu tidaklah penting, sembari ia tersenyum. Setelah itu, Seth pun mengatakan, jika ia ingin pergi ke kamar mandi dulu, dan akan segera kembali. Namun seperti yang kita duga, bahwa Seth ternyata kembali ke tempat ia bertemu dengan para pelajar Cina tadi. Dengan senyuman bercampur amarah itu, ia pun segera menyapa para pelajar Cina yang masih nongkrong di tempat tersebut. Dan tiba-tiba, ia pun segera meloncat dan segera menghajar semua pelajar tersebut. Tak lama kemudian, Seth pun kembali ke tempat Sophie berada. "Maaf ya, kamar mandinya agak jauh," ujar Seth kepada Sophie. Ia beralasan agar Sophie tidak mengetahui yang sebenarnya terjadi. "Tidak masalah. Jadi apa yang kita lakukan sekarang?" tanya Sophie kepada Seth. "Pemandangannya sangat bagus. Apakah kau mau mengambil foto?" ujar Seth. Mendengar hal itu, Sophie pun menyetujuinya sembari ia tersenyum, dan mereka pun kembali menghabiskan waktu berdua tanpa adanya gangguan. Di sisi lain, beberapa pelajar Cina lainnya tiba di tempat Seth menghajar teman-teman mereka tadi. Salah satu dari mereka pun segera menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Salah seorang yang telah dihajar mengatakan bahwa mereka telah dihajar oleh pelajar asal Korea. Mendengar hal itu, temannya pun merasa sangat geram dan tak menyangka jika para pelajar Korea telah melakukan hal ini kepada rombongannya. Ia pun mengumpulkan seluruh anggotanya untuk segera menyebar dan menemukan pelakunya. Setelah itu, para pelajar Cina pun segera membabi buta, dan menghajar pelajar Korea yang mereka temukan, serta menanyakan siapa yang telah menyerang teman mereka. Kemudian, ada beberapa dari mereka yang menemukan Victor sedang asik tertidur pulas di taman tersebut. Mereka pun segera menghampirinya dan membangunkan Victor dengan paksa. Lantas Victor yang merasa sangat kesal, karena telah diganggu pun segera bangun, dan menanyakan apa yang para pelajar Cina itu inginkan. Ia pun berdiri, dan segera melayangkan pukulannya yang sangat cepat, kepada orang yang telah membangunkannya itu, hingga seketika pingsan dibuatnya. Di sisi lain, Brock yang sedang duduk santai di tepi taman, ia pun dihampiri oleh beberapa pelajar Cina. Saat Brock memalingkan wajahnya, salah seorang dari pelajar Cina itu pun dibuat cukup terkejut karena melihat Brock yang kelihatannya cukup kuat dengan tubuh besarnya. Brock pun hanya diam, dan bersikap dingin melihat para pelajar Cina yang mengoceh tersebut. Tiba-tiba, seorang pelajar Cina itu pun segera melayangkan pukulannya kepada Brock. Namun pukulannya tersebut dengan mudahnya dapat ditangkis oleh Brock. Pelajar Cina itu pun dibuat semakin terkejut melihat pukulannya yang dapat ditangkis dengan begitu mudahnya. Brock pun mengungkapkan ucapan terima kasih,
karena ia sudah cukup bosan di tempat tersebut, dan akhirnya bisa sedikit merasa bersenang-senang dengan mereka, sembari ia menunjukkan sedikit ekspresi senyum terhadap pelajar Cina tersebut. Pelajar Cina itu pun merasa sangat diremehkan oleh Brock setelah melihat tatapan Brock yang seakan meremehkannya. Ia pun segera melancarkan pukulannya lagi kepada Brock. Namun, Brock yang masih memegang salah satu tangannya itu pun segera menariknya, dan dengan gerakan cepat, ia pun mengarah ke belakang, dan mengunci badan pelajar Cina itu. Pelajar Cina itu pun dibuat tak bisa bergerak sama sekali, karena Brock yang memiliki badan besar dan tenaga yang kuat. Apalagi Brock yang merupakan mantan atlet gulat, jadi kuncian tersebut sudah sangat mahir dilakukannya. Kemudian, Brock pun segera mengangkat pelajar itu dan menghantamkannya ke belakang dengan sangat keras. Lantas semua teman pelajar Cina yang ada di tempat itu pun dibuat sangat terkejut sekaligus ketakutan atas apa yang mereka lihat. Singkat cerita, waktu perjalanan mereka pun telah selesai. Para pelajar pun kembali ke bis mereka masing-masing. Nampak Sophie dan Seth yang telah duluan berada di dalam bis dan teman kelasnya yang lain. Kemudian disusul oleh Victor yang wajahnya kelihatan cukup acak-acakan, sama halnya dengan Brock. Lantas Seth pun dibuat sangat kebingungan, apa yang sebenarnya terjadi kepada dua temannya tersebut. Hal ini pun terasa lucu karena Seth tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Brock dan Victor. Padahal semuanya ini terjadi karena Seth yang lebih dulu menghajar para pelajar China tersebut. Namun sialnya, para pelajar China itu salah sasaran, dan malah dibuat babak belur oleh Brock dan Victor. Dan kita pun diperlihatkan sedikit scene mengenai kondisi para pelajar Cina yang semuanya telah babak belur dan tergeletak di tanah setelah dihajar oleh Victor dan Brock. Sebelum berangkat, guru mereka pun bertanya kepada Sophie yang selaku ketua kelas, apakah semua pelajar sudah ada di bis? Sophie dengan sigap segera melihat semua teman kelasnya yang ada di bis, dan menyadari bahwa John, salah seorang pelajar baru di kelas mereka, belum juga datang. Guru mereka pun terlihat sangat kesal karena pelajar itu belum juga datang, yang harusnya mereka tepat waktu untuk kembali. Di sisi lain, John dan Rodney yang masih asik nongkrong di tempat tadi, tiba-tiba dihampiri oleh seseorang dari belakang. John yang seorang mata-mata, lantas seketika menyadari hal itu, dan bersiap mengeluarkan senjata yang ada di balik lengan bajunya. Namun ternyata, orang yang menghampiri mereka adalah ibu gurunya, yang terlihat sangat kesal, dengan aura yang menyelimuti tubuhnya. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya guru tersebut dengan tatapan yang sangat menakutkan. Lantas John dan Rodney dibuat sangat terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. Apalagi dirinya yang menyamar sebagai seorang pelajar, malah ketahuan sedang merokok. Singkat cerita, di malam hari, setelah para pelajar kembali ke ruangan mereka masing-masing untuk beristirahat, Seth, Victor, dan Brock yang berada di kamar yang sama, tak seperti siswa pada umumnya. Jika sedang berada di ruangan yang sama pasti sedang bermain, cerita mengenai cewek, atau apapun itu, namun ketiganya hanya sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Victor seperti biasanya, selalu melakukan latihan walaupun sedang berada di kamar. Kemudian Seth yang sedang santai di kasur sembari mendengarkan musik, sedangkan Brock yang tengah berdiri di tepi jendela, diam-diam sedang memperhatikan Seth. Seth yang menyadari hal itu, ia pun bertanya kepada Brock, "Ada apa?" tanya Seth kepada Brock. "Tunggu saja," ujar Brock yang seakan merasa belum terima atas kekalahannya. Seth yang mendengar itu tentu saja merasa bingung, namun ia pun tidak terlalu memperdulikan hal tersebut dan kembali bersantai. Di sisi lain, di suatu ruangan, nampak John yang sedang dinasehati oleh ibu guru karena ketahuan merokok. Seorang murid merokok, "Apa kau tahu betapa buruknya rokok untuk masa pertumbuhan remaja?" ujar guru tersebut dengan nada kesal. John yang dinasehati, hanya bisa terdiam. Ia merasa diperlakukan layaknya anak sekolahan. Karena merasa sudah tidak tahan dinasehati, ia pun akhirnya segera menunjukkan identitas aslinya kepada guru tersebut. Lantas guru itu pun sangat terkejut ketika melihat kartu identitas John, yang merupakan seorang pemuda berumur 27 tahun, dan hanya berbeda 3 tahun lebih muda darinya. John pun mulai beralasan bahwa dirinya tidak sekolah karena keadaan keluarga, dan ia masih ingin belajar meski telah dewasa. "Aku memang berpikir jika dia sedikit terlihat tua," ucap guru tersebut dalam hati, dengan ekspresinya yang sangat terkejut, mengetahui fakta bahwa John merupakan orang yang sudah dewasa. Tiba-tiba, John dengan pedenya langsung menggenggam tangan ibu guru tersebut. "Bisakah Anda memaafkanku sekali ini saja? Kumohon Nona," ujar John dengan tatapan manisnya, seakan dirinya menggoda guru tersebut, agar ia bisa dimaafkan. Lantas ibu guru pun
dengan perasaan canggung dan malu, hanya bisa menyetujui keinginan John tersebut. Sementara itu, Rodney yang mengintip dari luar jendela, merasa sangat khawatir, apakah John akan baik-baik saja, dan tak ingin penyamaran John terbongkar. Namun lucunya, Rodney yang sangat antusias mengintip itu, terlihat sangat aneh oleh orang di sekitarnya. Di sisi lain, di sebuah karaoke bar, para pelajar Cina yang telah babak belur tadi, sedang menghadap kepada bos mereka, dan memberitahukan kepada bosnya atas hal yang telah menimpa rombongannya. Bos mereka lantas sangat marah, dan melemparkan sebotol minuman keras ke arah anak buahnya. Ia sangat tak menyangka, jika anak buahnya dibuat babak belur, oleh para pelajar Korea, yang dianggapnya sangatlah lemah. Dan kita pun diperlihatkan, sosok bos pelajar Cina tersebut, yang memiliki postur tubuh yang sangat besar dengan rambut gimbalnya, serta wajah yang sangat menyeramkan. Bawa mereka semua besok, kau ingat seragam mereka bukan? Ujar bos mereka kepada bawahannya, dengan emosi yang meluap-luap. Oke, sekian dulu pembahasan alur cerita kali ini. Jadi bagaimana kisah seru set selanjutnya? Kita akan mengetahuinya di video-video selanjutnya. So jangan lupa like video ini, serta subscribe juga channel ini ya, sebagai dukungan kalian untuk channel ini agar bisa berkembang.